Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya Vivi Rahayu kembali menjumpai Anda pada Oase kali ini. Baik sahabat Oase, seringkali manusia ini tergesa-gesa dalam mengambil tindakan atau terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, biasanya seseorang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan yang mana ia mengalami pikiran yang tidak tenang dan pastinya dia memikirkan kekhawatiran atau cemas dalam takdir yang sudah Allah tetapkan, dan padahal semua itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya terkait dengan tergesa-gesa, maka tema kita pada Oase kali ini yaitu tentang tercelanya sikap tergesa-gesa dalam Islam. Dan tentunya sahabat Oase, kita akan berbincang bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Alma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Kak Alma kabarnya untuk kali ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak Alma. Dan Bibi baik. Alhamdulillah baik juga Kak Alma nih. Dan tentunya kita bisa kembali menyapa sahabat Oase dimanapun berada nih Kak Alma. Betul. Nah, langsung saja nih Kak Alma, berkaitan tentang tema kita, yaitu tentang tergesa-gesa nih atau terburu-buru begitu ya. Nah, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih Kak Alma, mungkin kita perlu tahu dulu apa sih atau bagaimana sih sikap tergesa-gesa ini Kak Alma maksudnya. Silahkan. Baik, sahabat Oase. Jadi makna dari tergesa-gesa itu sering kita dengar dalam Al-Quran gitu. Ada yang menamakan istijal, ijal, ta'ajul. Nah, itu sama aja artinya, yaitu keinginan seseorang untuk dia mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara cepat gitu. Secara cepat tanpa memperhatikan dampaknya, nanti konsekuensinya kayak gimana, atau tanpa dipikirkan secara matang-matang gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Jadi ketika kita inginkan sesuatu nih, misalkan kita ingin cepat-cepat mendapatkan uang gitu secara cepat, akhirnya kita mencuri, itu sama dengan sikap tergesa-gesa. Jadi keinginan seseorang ingin mendapatkan sesuatu secara cepat, dia nggak mau sabar gitu, dia pengen instan, pengen cepat, pengen langsung ada di hadapan dia, apapun caranya itu. Dia tidak memikirkan dampaknya, tidak memikirkan kedepannya kayak gimana. Itu yang dimaksud dengan tergesa-gesa. Oke, nah kemudian kan pastinya yang namanya sikap tergesa-gesa ini tidak diperbolehkan ya Kak Alma dalam Islam atau dalam kehidupan kita juga. Sebenarnya kita tidak boleh melakukan sikap ini begitu. Apakah ada nih kegiatan mungkin ya yang bisa dilakukan dengan sikap tergesa-gesa Kak Alma? Ya, ada 5 hal yang bisa kita lakukan ketika itu bisa dilakukan dengan tergesa-gesa gitu. Yang pertama adalah menyajikan makanan kepada tamu. Jadi kalau ada tamu nih, misalkan bertamu ke rumah kita, ya kita jangan anggurin gitu, jangan kita ngobrol dulu, kita malah gosip atau gimana, tapi ketika tamu datang langsung kita siapkan, atau bisa sebelumnya tamu itu datang kita sudah siapkan jamuannya gitu. Jadi menjamu atau menyajikan makanan kepada tamu itu dianjurkan gitu. Yang kedua adalah mengurus jenazah. Jadi ketika ada orang meninggal atau ada jenazah gitu, kita langsung urus itu. Jangan dinanti-nanti. Jangan, kalau bisa jangan dibesokkan gitu kan. Itu yang dianjurkan. Lalu yang selanjutnya adalah kita melunasi hutang. Kalau kita sudah punya uang, kita langsung lunasi, jangan kita pakai untuk malah berfoya-foya lagi gitu. Jangan kita gunakan untuk hal-hal yang malah tidak bermanfaat. Tapi kalau udah punya uang nih, misalkan kita punya utang misalkan 1 juta, kita udah ada uang 1 juta itu, kita nggak ada keperluan lagi, ya udah kita bayarkan utang itu. Jadi itu kita bisa lakukan dengan tergesa-gesa. Yang selanjutnya adalah bertaubat. Jika kita berbuat dosa, kita bisa segera bertaubat ketika berbuat dosa. Kita menyadari bahwa kita telah berbuat dosa nih pada detik ini, langsung kita bertaubat. Jangan dinanti-nanti. Kadang orang berpikir masih ada umur ini gitu, bisa nanti gitu untuk bertaubat, tapi umur nggak ada yang tahu kan ya. Jadi ketika kita berbuat dosa, kita udah sadar gitu, ini adalah perbuatan dosa, maka kita langsung segerakan untuk bertaubat.
Yang selanjutnya adalah menikahi seseorang yang sudah berumur. Maka orang tua itu dianjurkan untuk menikahkan seorang gadisnya ketika orang itu sudah berumur, yang mana dengan catatan udah ada jodohnya gitu ya. Kalau belum ada jodohnya gimana kan? Jadi ketika sudah ada jodohnya langsung dinikahkan gitu, jangan dinanti-nanti. Takutnya orang yang mau sama gadis itu berubah pikiran, itu kan bisa seperti itu. Jadi itu 5 hal yang bisa kita lakukan secara tergesa-gesa. Oke, jadi pada intinya tadi yang terakhir juga ketika tidak disegerakan itu akan menimbulkan namanya fitnah ya Kak Alma, betul. atau itu akan mendekati kepada perzinaan, begitu. Nah kemudian nih, tadi kan tergesa-gesa itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Nah hal ini mengapa nih Kak Alma tidak diperbolehkan? Karena kita tahu ya dampak negatifnya itu lebih banyak daripada positifnya. Ada tergesa-gesa yang diperbolehkan dalam Islam. Contohnya ketika kita emang sudah tahu, sudah merencanakan, sudah tahu bagaimana sistemnya, sudah tahu bagaimana tahap-tahapnya agar kita itu bisa melakukan itu dengan selesai, terus sudah tahu akibatnya bakal seperti apa, dan emang udah prepare lah gitu, itu tidak apa-apa kita tergesa-gesa. Tapi kalau kita tergesa-gesa karena hanya nafsu kita, karena hanya emosional kita gitu, diri kita ingin cepat-cepat selesai, ingin cepat-cepat mendapatkannya, maka itu yang tidak diperbolehkan. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 11, bahwasanya dan manusia itu berdoa untuk keburukan sebagaimana dia berdoa untuk kebaikannya, dan itu termasuk orang yang tergesa-gesa. Atau dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 27, sesungguhnya manusia itu tabiatnya itu adalah tergesa-gesa. Emang sudah tabiat kita itu untuk tergesa-gesa, tinggal kita memilih kalau kita tergesa-gesanya itu dalam hal apa gitu. Kalau misalkan seperti sholat, kita yang tergesa-gesanya itu ya dalam kita melaksanakannya, misalnya dalam waktunya langsung kita sholat gitu. Tapi kalau tergesa-gesa dalam prakteknya, dalam pelaksanaan sholat itu kita takbiratul ihram nggak benar, Al-Fatihahnya belepotan, itu yang dipermasalahkan gitu. Tapi kalau udah waktunya azan datang, nah itu yang disebut dengan tergesa-gesa yang diperbolehkan langsung sholat gitu. Oke, jadi intinya tergesa-gesa dalam hal ibadah itu diperbolehkan selagi itu baik ya Kak Alma ya. Oke, kita tahan dulu ya Kak Alma, nanti kita lanjutkan kembali, dan untuk Anda sahabat Oasa tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu.
Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Terima kasih sahabat Oasa, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Kak Alma Wardatul Fuadah. Dan tentunya Kak Alma tadi sebelumnya kita membahas berkaitan tentang mengapa kita tidak diperbolehkan tergesa-gesa nih, tentunya di dalam Islam. Dan tadi kata Kak Alma bahwasanya tergesa-gesa itu diperbolehkan dalam hal ibadah selagi itu baik, begitu ya. Dan tapi belum dijawab nih sama Kak Alma. Kenapa nih kita yang nggak boleh tergesa-gesa? Itu kan tadi dalam hal ibadah sudah pasti boleh nih, tapi kalau misalnya dalam selain ibadah itu bagaimana begitu Kalma? Iya baik, perlu dicatat ya, tergesa-gesa maksudnya dalam ibadah itu maksudnya bukan dalam prakteknya, tapi ketika kita melaksanakannya itu ketika sudah waktunya itu diharuskan untuk bergegas gitu. Nah, yang tidak diperbolehkan, kenapa kita tidak diperbolehkan untuk tergesa-gesa? Karena tergesa-gesa itu banyak sekali dampak negatifnya gitu. Apalagi kita tidak memikirkan secara matang-matang akibat dari tergesa-gesa itu. Karena tergesa-gesa itu merupakan sebuah sifat dari setan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Baihaqi dari Anas bin Malik bahwasanya sikap hati-hati itu datangnya dari Allah, dan sikap tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Maka Allah di sini menganjurkan untuk kita, Nabi Muhammad SAW itu menganjurkan untuk kita bahwa kita itu harus bersikap hati-hati gitu ketika kita memutuskan sebuah perkara, memutuskan sebuah yang nantinya dampaknya itu akan besar untuk diri kita sendiri gitu, apalagi untuk orang lain. Maka dari itu ketika kita dihadapi sebuah keputusan, kita dihadapi sebuah tantangan, di situ kita harus berpikir jernih gitu. Harus berhati-hati. Intinya harus berhati-hati karena akan ada dampak baik itu negatif atau positif yang akan kita terima. Maka dianjurkan dalam Islam ketika memutuskan perkara, ketika menilai sesuatu, ketika menginginkan sesuatu atau jalannya itu yang kita pikirkan itu harus dengan cara hati-hati, jangan sembarangan, jangan karena hawa nafsu kita malah terjerumus ke dalam ketidakinginan yang kita inginkan gitu. Maka dari itu dalam Islam kenapa kita tidak diperbolehkan untuk tergesa-gesa, itu faktornya dampaknya itu, dampak negatifnya itu akan kembali lagi kepada diri kita sendiri gitu. Maka ketika kita ingin melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa, kita perhatikan dulu, kita harus hati-hati apa yang akan kita terima setelah ini gitu. Oke, nah itu jadi pada intinya ketika kita ingin mengambil sebuah tindakan atau dalam mengambil sebuah keputusan itu kita harus berhati-hati dan tidak tergesa-gesa, begitu ya Kak Alma. Nah kemudian terkait dengan tergesa-gesa, apa sih Kak Alma faktor yang menyebabkan nih semisal kita tergesa-gesa seperti dalam mengambil tindakan atau juga keputusan Kak Alma? Ya baik, faktor yang menyebabkan kita tergesa-gesa yang pertama karena nafsu karena ingin cepat-cepat itu, ingin cepat-cepat terkabul. Karena kita misalkan udah, ya Allah kenapa kita doa saya itu nggak dikabulkan gitu, kenapa apa yang saya inginkan itu nggak terwujud terus. Nah di situ salah satu faktornya karena apa? Hawa nafsunya, dia ingin cepat-cepat dikabulkan, padahal Allah belum memberikannya, karena Allah kan memberikan sesuatu kepada makhluknya itu sesuai dia apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia mau kan. Maka dari itu dia menuruti hawa nafsu dia. Kadang orang yang seperti itu tuh menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya gitu. Seperti tadi ingin mendapatkan banyak uang, tapi dia nggak mendapatkannya, akhirnya dia pergi ke dukun lah atau ke tempat-tempat yang malah membuat diri kita itu musyrik. Maka dari itu faktor yang pertama adalah hawa nafsu. Maka jangan dari kita itu ketika menginginkan sesuatu itu jangan menuruti hawa nafsu, tapi kita pikirkan lagi apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah tabiatnya manusia yang seperti itu. Seperti tadi yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 27 bahwasanya seseorang itu
manusia itu tabiatnya itu adalah tergesa-gesa. Maka tidak bisa dipungkiri gitu bahwa kita emang punya sifat tergesa-gesa, tinggal kita yang bisa mengontrolnya gitu. Apakah tergesa-gesa dalam hal kebaikan atau dalam hal yang malah memperburuk diri kita. Yang selanjutnya adalah keengganan untuk bertanya kepada orang yang lebih mengerti gitu. Kadang ada pepatah gitu, malu bertanya sesat di jalan gitu. Maka dari itu perbanyak kita mencari tahu, baik dengan orang sekitar, baik dengan kerabat, dengan teman, dengan rekan kerja, ataupun dengan orang-orang di sekitar kita lah. Kita cari tahu pengalaman mereka seperti apa, agar menjadi pencerahan untuk kita gitu dalam melakukan atau memutuskan suatu tindakan gitu. Jadi tidak ada namanya tergesa-gesa, tapi kita berpikir jernih. Oh, ini dampaknya seperti ini, berdasarkan pengalaman ini seperti ini, berdasarkan arahannya seperti ini gitu. Maka dari itu tergesa-gesa itu tidak akan terjadi begitu saja, tapi ada sikap hati-hati dalam diri kita kalau kita bisa bertanya dengan orang yang lebih berpengalaman. Nah, yang selanjutnya adalah kebodohan kita diri kita sendiri gitu. Maka perlu juga ilmu yang kita miliki gitu, harus kita terapkan dalam keseharian gitu. Jangan ketika ilmu itu kita punya, kita tidak bisa mengamalkannya, tapi kita amalkan. Oh, dalam Islam misalkan kita ini tidak diperbolehkan untuk tergesa-gesa. Kita ini dianjurkan untuk bersabar. Kita ini dianjurkan untuk berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Kalau kita udah punya ilmunya itu, kita praktekkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu penting juga ilmu yang kita serap, yang kita dapatkan, baik dari manapun itu kita serap dengan baik, kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Itu beberapa faktor yang menyebabkan diri kita itu mudah untuk tergesa-gesa atau memutuskan perkara yang emang ingin cepat-cepat diselesaikan. Oke, nah terkait dengan tadi ya Kak Alma, beberapa hal yang menyebabkan kita tergesa-gesa, tentunya mungkin itu kembali kepada diri kita sendiri lagi, begitu ya Kak Alma. Kita bisa berhati-hati atau tidak itu kembali ya ke diri kita sendiri. Nah, nanti kita lanjutkan kembali nih Kak Alma, dan tentunya untuk sahabat Oasa tetaplah bersama kami setelah jeda pariwara berikut. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta, Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain.
Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku, pakai masker untuk lindungi kita semua. Terima kasih sahabat Oasa, Anda masih menyaksikan kami. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita berkaitan tentang tercelanya sikap tergesa-gesa dalam Islam. Dan tentunya Kak Alma, tadi sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali terkait dengan tergesa-gesa ini, yang dari awal apa itu dari pengertian atau makna dari tergesa-gesa, dan yang terakhir tadi adalah bahwasanya terkait mengapa tidak faktor yang menyebabkan bagi seseorang itu memiliki sikap tergesa-gesa begitu. Betul. Nah, kemudian nih Kak Alma, terkait dengan tergesa-gesa nih, mungkin saya ingin tahu, dan mungkin juga sahabat Oasa ada yang belum tahu juga nih, sebenarnya sama atau beda nih Kak Alma terkait dengan tergesa-gesa dan juga bergegas nih Kak Alma, itu sama atau beda? Baik, perbedaan antara bergegas dan juga tergesa-gesa ya. Yang pertama, bergegas. Bergegas itu adalah sikap seseorang, keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi waktunya itu emang sudah tepat gitu, sudah di waktu yang tepat. Contohnya kayak tadi, sholat. Udah waktunya sholat, orang itu langsung melaksanakan sholat. Itu namanya bergegas, bukan tergesa-gesa. Berbeda dengan tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu keinginan seseorang, tapi waktunya itu belum tepat, tapi ingin jadi menjemput waktu gitu. Kalau kita jadi dia itu ingin sesuatu itu tapi belum waktunya, dia pengen cepat-cepat terkabul gitu, itu disebut dengan tergesa-gesa. Kan kalau bergegas itu emang sudah waktunya, kita langsung melaksanakan. Kayak di mana ada kesempatan, di situ harus kita langsung praktekkan, harus kita langsung lakukan atau laksanakan gitu. Kalau tergesa-gesa itu belum waktunya gitu, tapi kita pengen cepet-cepet dapatnya. Kecuali kalau emang misalkan dalam hal tugas nih, kita emang sudah tugas A, kita punya 3 tugas A, B, C misalkan. Tugas A sudah selesai, tugas B sudah selesai misalkan. Masih ada waktu, seharusnya C ini dikerjakan besok, tapi kita mau ngerjakan hari ini karena emang sudah waktunya itu sudah luang gitu, sudah ada tidak tugas lagi, maka kita boleh gitu mengerjakan tugas C ini. Maka dari itu kita perhatikan dulu apa dampak yang akan kita terima dari sikap tergesa-gesa itu. Kalau dampaknya emang positif, maka di situ kita diperbolehkan untuk tergesa-gesa. Tapi kalau emang dampaknya negatif, maka kita tidak diperbolehkan untuk tergesa-gesa, karena dampaknya juga kan kembali lagi kepada diri kita sendiri kan. Dampak buruknya apalagi, terutama dampak buruknya akan diterima oleh diri kita. Maka dari itu nantinya diri kita itu akan menyesal dengan perbuatan diri kita itu sendiri. Oke, nah jadi tanpa disadari sebenarnya bergegas dan juga tergesa-gesa ini adalah suatu hal yang berbeda ya Kak Alma, itu dari segi waktunya gitu ya. Nah kemudian terkait dengan ini juga nih Kak Alma, langkah apa sih Kak Alma yang harus kita lakukan nih menurut Kak Alma ya, ketika kita memiliki sikap tergesa-gesa begitu Kak Alma? Ya baik, langkah yang bisa kita lakukan yang pertama adalah menyadari dampak buruk dari sikap tergesa-gesa itu. Kita harus menyadari dulu agar nantinya kita tidak terjerumus. Kita nanti malah bakal memikirkan lagi solusi yang bisa menyelesaikan itu semua gitu. Maka dari itu kita pikirkan dulu dampak buruknya itu apa. Kalau emang dampak buruknya itu sangat banyak gitu, atau emang dampak buruknya itu emang mengakibatkan fatal gitu ke diri kita sendiri, maka dari itu kita tinggalkan tergesa-gesa itu. Yang kedua adalah mengetahui berbagai manfaat dari sikap kehati-hatian dan kewaspadaan. Nah, kita tahu hati-hati itu sangat bagus gitu, waspada itu sangat bagus. Maka dari itu kita harus tahu manfaatnya itu apa aja. Pasti banyak banget ketika kita mempunyai sikap hati-hati, ketika kita punya sikap waspada terhadap suatu hal apapun itu. Maka dari itu kalau kita ingin
terbebas dari sikap tergesa-gesa itu, kita harus tahu manfaat dari kehati-hatian dan kewaspadaan. Yang ketiga adalah memperhatikan pesan Al-Quran baik yang tersurat dan tersirat mengenai pentingnya sikap kehati-hatian dan tercelanya sikap tergesa-gesa. Jadi kita jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman gitu. Kan Al-Quran itu bagi umat muslim itu adalah pedoman hidup. Maka dari itu jangan keluar dari itu. Kita tahu bahwa tadi udah disebutkan dalam Al-Quran gitu, dalam hadis juga udah disebutkan sikap kehati-hatian itu bagus, dan sikap kehati-hatian itu datangnya dari Allah, dan sikap tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Maka kita pahami dulu isi ayat itu apa gitu. Kita udah tahu, oh tergesa-gesa ini datangnya itu dari setan, maka masa kita mau gitu ngikutin apa kata setan gitu. Yang selanjutnya adalah memperhatikan pesan-pesan dan teladan nabawiyah. Jadi kita tahu ketika Rasulullah memutuskan suatu perkara, beliau bermusyawarah dulu, beliau misalkan bertemu Allah dulu gitu untuk memutuskan suatu perkara. Allah memerintahkan suatu kepada Rasul, maka beliau beritahu kepada orang-orang gitu, kepada kaumnya. Maka dari itu sikap kehati-hatian itu udah datang dari zaman Rasulullah SAW gitu, dari dahulu bahkan. Maka kita sebagai umatnya harus bisa meneladani sikap para nabi-nabi terdahulu yang mempunyai sikap kehati-hatian. Yang selanjutnya adalah kita bisa berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman. Seperti tadi, kalau kita nggak tahu, kalau kita enggan gitu untuk berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman, maka ya kita akan diliputi dengan ketidaktahuan gitu. Apalagi dengan tergesa-gesa kita tidak berkonsultasi dulu, maka ya rasakan akibatnya gitu kan. Maka dari itu penting untuk kita berkonsultasi dengan orang yang berpengalaman. Yang selanjutnya adalah menetapkan strategi atau menyusun perencanaan yang matang dalam segala urusan. Jadi kita pikirkan matang-matang, kita pikirkan strateginya itu seperti apa. Kalau emang kita ingin tergesa-gesa, ingin cepat-cepat kelar gitu, maka dari itu kita pikirkan secara matang, secara matang apa yang kita ingin capai gitu. Yang selanjutnya adalah yang terakhir, mengendalikan nafsu dan melatih kecerdasan emosional sehingga kita bisa mampu bersabar, karena kuncinya itu adalah bersabar. Kalau kita nggak sabar, ya sikap tergesa-gesa itu akan terus muncul. Oke, nah itu tadi beberapa langkah yang harus kita lakukan ya ketika kita memiliki sikap tergesa-gesa. Nih, terakhir nih Kak Alma, pesan untuk sahabat Oase, Kak Alma silahkan. Ya baik sahabat Oase, jadi tentang tema yang kita sampaikan itu tentang tergesa-gesa. Jadi ketika kita dalam memutuskan suatu perkara atau ingin mempunyai suatu keinginan, jangan kita tergesa-gesa. Kuncinya adalah satu, yaitu sabar. Kalau kita sudah punya kesabaran dalam diri kita, maka sikap tergesa-gesa itu akan sedikit demi sedikit itu kan memudar gitu. Tapi kalau kita punya sikap bergegas, itu beda lagi gitu. Kalau bergegas itu kan emang sudah waktunya, tapi kalau tergesa-gesa itu belum waktunya, kita udah pengen gitu. Maka yang harus kita latih terlebih dahulu adalah sikap sabar dalam diri kita sendiri. Oke, baik nih Kak Alma, terima kasih nih untuk perbincangannya pada kali ini Kak Alma. Mudah-mudahan bermanfaat nih untuk sahabat Oase dimanapun berada. Baik sahabat Oase, usai sudah perjumpaan kita pada Oase kali ini, saatnya saya Vivi Rahayu pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.